Halo, saya Jati Dharma. Anda menyaksikan Liputan 6 Talks. Kita akan membahas soal perubahan. Ini ada yang baru saja terjadi. Perbincangan yang sangat menarik adalah terkait dengan perubahan status BUMN yang tadinya berupa kementerian, sekarang akan menjadi badan. Dan perubahan ini tengah digodok oleh teman-teman di DPR RI terkait dengan rancangan undang-undang BUMN. Nah, seperti apa sih dampaknya yang akan terjadi ketika Kementerian BUMN berubah menjadi Badan BUMN nih, BP BUMN. Kita akan bahas bersama dua narasumber saya, yakni Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid dan juga pengamat BUMN Toto Pranoto, yang keduanya sudah bergabung bersama Liputan 6 Talks melalui sambungan Zoom. Bapak-bapak, terima kasih sudah bergabung bersama Liputan 6 Talks. Ini langsung saja nih yang menjadi pertanyaan banyak masyarakat. Kalau kemarin itu masih jadi apa ya, masih simpang siur. Tapi kalau sudah tambah sehari lagi, ini yang terbaru adalah teman-teman dari Komisi 6 DPR RI sudah sepakat seluruhnya untuk membawa rancangan undang-undang BUMN ini ke paripurna. Nah, sebelum kita maju, apa saja yang sudah disepakati, bagaimana dampaknya, saya mau ke belakang dulu nih, ke Pak Nurdin. Pak, ini sebenarnya proses pembuatan payung hukum ini kan bisa dikatakan cukup cepat ya. Nah, ini sebenarnya datang dari mana inisiasinya? Dari pemerintahkah kemudian disambut oleh DPR? Ya, terima kasih Bung Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam. inisiatif revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN itu memang dari pemerintah. Ini tidak lain daripada kepekaan pemerintah, termasuk kepekaan para legislator terhadap aspirasi masyarakat. Ini dibuktikan dengan ada dua kelompok masyarakat sepengetahuan saya yang melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang BUMN. Nah, berdasarkan itu semua, maka dalam rangka merespon positif daripada aspirasi masyarakat, maka memang perlu dilakukan revisi keempat terhadap Undang-Undang BUMN Nomor 11 Tahun 2003. Nah, oleh karena itu, perubahan ini sangat tepat sekali dan signifikan untuk menciptakan daripada pertumbuhan ekonomi. Seperti kita paham bersama bahwa salah satu tujuan nasional kita adalah memajukan kesejahteraan umum. Memajukan kesejahteraan umum maka diarahkan kepada pembangunan yang berorientasi untuk penciptaan kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu maka perubahan undang-undang ini dalam rangka untuk menciptakan daripada lebih efektif dan lebih produktif daripada BUMN kita. Nah, oleh karena itu tugas daripada badan BUMN ini yang kita beri nama Badan Pengaturan BUMN yang disingkat dengan BP BUMN itu adalah pertama regulator, ya. Yang kedua adalah pemegang seri A itu, kemudian yang ketiga adalah RKP. Nah, pengawasan itu yang semula ada pada Kementerian BUMN itu sekarang dialihkan kepada Dewas dan Antara. Dan di mana semua ini juga bertanggung jawab kepada Bapak Presiden. Nah, oleh karena itu dengan perubahan ini maka BUMN kita akan lebih profesional, akan lebih efektif untuk mengelola daripada bisnis BUMN dalam rangka menciptakan pendapatan negara untuk menghadirkan dividen yang bisa diarahkan untuk pertumbuhan ekonomi melalui program pembangunan nasional. Dan alhamdulillah karena memang revisinya ini adalah merubah daripada kementerian, menurunkan kementerian menjadi badan yang kita beri nama Badan Pengaturan BUMN yang disingkat BP BUMN. Dan ini tadi siang itu sudah selesai sidang pembahasan tingkat pertama dan insya Allah akan lanjutkan kepada pembahasan tingkat kedua dalam rapat paripurna DPR RI minggu depan. Demikian. Oke, tadi, tadi Pak Rudin mengatakan bahwasannya ini untuk efektivitas, untuk lebih apa secara ekonomis ini bisa cepat gitu ya pergerakannya karena menjawab tantangan zaman. Apakah karena banyak dari fungsi-fungsi Kementerian BUMN ini sudah berada di BP Danantara sehingga seperti kayak mau nggak mau status dari Kementerian BUMN ini akhirnya harus diturunkan menjadi BP BUMN. Apakah seperti Ya, itu? ya kalau sebelum Undang-Undang nomor 1 ya atau revisi ketiga Undang-Undang nomor 19 tahun 2003, memang BUMN itu melakukan berfungsi sebagai regulator sekaligus sebagai operator. Nah, setelah Hmm. Undang-Undang nomor 1 itu kemudian
eh, dialihkan operatornya kepada Badan Antara. Sehingga Kementerian BUMN itu adalah berfungsi sebagai regulator, pengawasan, eh, dan pemegang seri A. Nah sekarang kenapa diturunkan statusnya, sekalipun dalam lembaga kenegaraan dia badan pengaturan BUMN ini itu masih setingkat dengan kementerian dari sisi undang-undang keuangan. Tapi ada satu hal yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang BUMN, di mana BUMN, direksi, komisaris, pengawas itu bukan penyelenggara negara. Nah, di dalam revisi ini kita kembalikan bahwa direksi, pengawas, komisaris itu adalah penyelenggara negara, atau dengan kata lain harus tunduk dan taat kepada undang-undang yang berlaku tentang penyelenggara negara yang bersih, bebas dari nepotisme, korupsi dan lain sebagainya. Termasuk undang-undang keuangan, undang-undang BPK, KPK dan sebagainya. Yang semula bukan penyelenggara negara, sekarang menjadi penyelenggara negara. Yang kedua adalah atau yang lain yang tidak kalah pentingnya, semula atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang BUMN, di mana BPK itu hanya memeriksa daripada badan eh, pengelola investasi atau BPI dan antara. Nah, kalau BPK hendak memeriksa daripada holding BUMN atau anak perusahaan atau anak holding, itu maka itu harus melalui daripada persetujuan daripada DPR. Nah sekarang itu kita revisi bahwa sekarang BPK dapat melakukan pemeriksaan langsung kepada holding BUMN maupun kepada anak perusahaan BUMN. Demikian. Oh, jadi menyederhanakan fungsi tugasnya agar ada di satu titik dan yang satu titiknya konsentrasi yang lain begitu ya. Jadi itu seperti itu efektivitas, efisiensi kerjanya gitu ya Pak Nurdin ya. Ya, jadi Nah, efektivitas, efisiensi dan produktivitas serta oh, menghadirkan profesional dari direksi maupun daripada organ BUMN lainnya. oke. Kalau misalkan dibedakan mana nantinya yang akan kan BUMN banyak sekali ya. Kemarin kan Kementerian BUMN itu membawai semua BUMN. -nya. Nah, saat ini ketika sudah dipisahkan nih secara fungsi, ini seperti apa nanti di bawah BP Danantara dan juga BP BUMN, mana yang di BUMN, mana yang di Danantara? Jadi jelas sekali dalam revisi ini pemisahan tugas dan kewenangan serta tanggung jawab antara badan pengaturan BUMN dan badan pengelola BUMN yang kita beri nama BP dan antara dengan holdingnya. Di sana ada dua holding ya. Jadi di bawah BP Badan Pengelola Investasi itu ada dua holding di situ, yaitu holding operasional dan holding investasi. Ya. Yang menangani seluruh proses investasi terhadap BUMN itu adalah holding investasi. Yang mengelola seluruh operasional daripada BUMN itu adalah holding operasional. Maka nanti juga diharapkan bahwa untuk lebih efisien, lebih efektif terjadi koordinasi yang baik antara BP pengaturan BUMN dengan badan pengelola, maka diharapkan bahwa kepala badan pengaturan BUMN itu merangkap menjadi CEO atau direktur utama daripada holding operasional atau HO dan antara. Begitu Mas Jati. Oh, jadi akan ada, jadi bukan kepala BUMN nanti, kepala BP BUMN bukan orang yang berbeda ya? Ya. Jadi supaya lebih efektif, koordinasi lebih baik ya dan lebih presis dan lebih yang paling penting adalah lebih produktif. Memang dua badan tapi supaya tidak terjadi dualisme dalam pelaksanaan maka diharapkan ya para apa namanya pembentuk undang-undang eksekutif maupun legislatif itu mengharapkan agar kepala badan pengaturan BUMN itu merangkap menjadi direktur utama daripada holding operasional Belantara. Dan Oke, ini itu saya, sangat dimungkinkan. Sama seperti sekarang misalnya Menteri Investasi BKPM merangkap menjadi kepala Badan Antara. oke. Nah, ini saya ke Pak Toto dulu. Pak Toto tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Nurdin terkait dengan perubahan BUMN dari kementerian menjadi ke badan, ke BP BUMN ini seperti tadi yang di-highlight adalah soal efektivitas, efisiensi kerja. Anda melihatnya seperti apa? Apakah nanti ini akan benar bisa akan seefektif itu, seefisien itu, atau seperti apa?
Ya, saya kira ini upaya pemerintah terakhir ya dalam rangka amandemen keempat Undang-Undang 19 2003 ya terkait BUMN. Ya. Jadi saya kira mungkin apa namanya filosofinya adalah upaya untuk melakukan semacam debirokratisasi lah sebetulnya ya, terhadap apa yang disebut dengan pengelolaan pengaturan BUMN ya. Kan sekarang sebetulnya dengan Undang-Undang 1 2025 kan segala macam aspek operasional BUMN kan sebetulnya sudah menjadi kewenangannya BPI dan Antara. Sehingga kewenangan Kementerian BUMN kan menjadi sangat terbatas. Baik Undang-Undang 1 2025, dia hanya fungsi regulasi, fungsi pengawasan, dan kemudian sebagai pemegang saham syariah. Nah, dengan fungsi yang lebih terbatas, tapi kemudian organisasinya, size-nya sebesar Kementerian BUMN, kelihatan menjadi terlalu over begitu ya. Sehingga perlu ada upaya-upaya mengecilkan organisasi sesuai dengan kewenangan yang memang sudah dirubah ya sesuai Undang-Undang 1 2025. Jadi saya kira kemudian upaya untuk membentuk badan atau BP ya, BUMN tadi saya kira sebagai langkah upaya bagaimana supaya efisiensi itu juga bisa dilaksanakan dengan kewenangan yang terbatas dari Kementerian BUMN sekarang menjadi badan ini. Ya. Nah, mungkin menurut saya yang lebih penting ke depannya adalah tadi soal bagaimana pembagian tugas kewenangan di antara badan atau BP BUMN tadi dengan BPI dan Antara. Jadi jangan sampai terjadi overlapping sebetulnya ya, karena sudah ditegaskan kalau dalam Undang-Undang 1 2025 kan fungsi eksekutifnya itu ada di Danantara, fungsi pengawasannya ada di Kementerian BUMN ya. Nah sekarang nanti kewenangannya akan diberikan kepada BP BUMN berikutnya ini apakah akan sama seperti itu atau memang seperti tadi Pak Nurdin sampaikan hanya terbatas kepada bidang aspek terkait dengan soal regulasi dan sebagai pemegang saham syariahnya saja misalnya ya. Nah kalau modelnya seperti itu berarti kan fungsi pengawasannya akan betul-betul ada di bawah Dewan Pengawasnya dan Antara saja. Jadi tidak ada double pengawasan ya. Nah jadi dengan model seperti ini menurut saya ke depan ini memang akan menjadi agility atau kelincahan dari BPI dan Antaranya sebenarnya ke depannya bisa lebih baik ya karena layers pengawas dan lain-lain juga bisa lebih dikurangi. Nah, kemudian yang saya kira juga penting kemudian adalah bagaimana kita bisa menjaga ya kemudian supaya efektivitas kerja di dan antaranya juga bisa lebih oke. Jadi ide misalnya kepala badan dirangkap oleh CEO-nya dan antara aset management. Jadi sebetulnya pola ini juga bukan sesuatu yang baru ya. Dulu waktu saat Kementerian BUMN pertama dibuat tahun 2000-an, Pak Tanri Abeng sebagai menteri pertama, nama jabatannya sebetulnya adalah Menteri BUMN garis miring kepala badan sebetulnya. Jadi hampir mirip. Jadi Menteri BUMN mengandung unsur birokrasi pemerintahannya, kepala badan itu sebenarnya lebih kepada aspek operasional, bagaimana mengelola BUMN. Jadi kalau sekarang misalnya usulannya kepala badan sekaligus sebagai CEO dan antara aset manajemen ya saya kira masih sejalan ya supaya dua kegiatan kaitannya dengan soal aspek regulasi ya, terkait dengan pengelolaan BUMN dan kemudian juga aspek operasional ya dari dalam antara aset manajemen juga bisa dilakukan secara bersamaan. Nah, cuman mungkin saran saya berikutnya ke depan adalah bagaimana supaya fungsi ya terutama dari sisi pengawasannya itu bisa lebih diperkuat ya. Karena bagaimanapun menurut saya ini kan pengelolaan aset BUMN kan luar biasa besar ya, hampir lebih dari 10.000 triliun sebetulnya. Nah, kalau kemudian ada hal-hal yang tanda petik uh, terjadi dengan peristiwa-peristiwa sebelum periode ini, di mana kemudian BUMN juga penuh dengan beberapa macam isu terkait dengan soal praktek bad governance dan lain-lain ya, isu korupsi, manipulasi dan lain-lain. Saya kira ini yang harus segera dihentikan, maka fungsi Dewan Pengawasnya itu menurut saya harus betul-betul kuat ya, sehingga menurut saya juga pengisian jabatan-jabatan di Dewan Pengawas maupun juga di komisaris-komisaris BUMN itu yang betul-betul memang harus kredibel, orang-orang yang punya integritas dan memang memiliki kemampuan sebagai pengawas dari BUMN. Jadi saya kira dengan model pengaturan baru ini ya mudah-mudahan kerja dari danantaranya bisa semakin cepat ya, agility-nya juga semakin kuat sehingga pengambilan keputusan dan lain-lain juga bisa lebih cepat dilakukan. Tinggal memang kemudian tadi kredibilitas dari sisi badan dan pengawas siapa yang akan duduk di sana dan lain-lain itu menurut saya perlu menjadi prioritas ke depannya. Oke, tadi kita sudah mendengarkan
kira-kira dampak positifnya adalah soal agility-nya, kemudian efektivitas, efisiensi kerja dari Danantara ini akan lebih baik lagi ke depannya dengan adanya perubahan ini. Kemudian tadi Pak Toto sempat mengatakan bahwasannya ada potensi korupsi juga bad governance yang kemungkinan akan terjadi gitu ya ke depannya. Nah, apakah selain hal ini ada dampak-dampak buruk lain yang kemungkinan bisa terjadi nantinya ke depan? Ya, tentu kalau kita pelajari ya dari juga beberapa kasus-kasus lain di luar lah ya, yang kira-kira sekelas dengan case-nya Danantara. Kita tentu pernah ingat ya kasusnya 1MDB di Malaysia misalnya begitu ya. Itu kan juga di mana proses terjadi dengan satu investment holding milik pemerintah Malaysia, dikepalai langsung misalnya oleh pihak Perdana Menteri misalnya, dan kemudian juga pada saat terjadi kasus penyelewengan, manipulasi begitu, kemudian lembaga-lembaga pengawas lainnya menjadi tanda petik tumpul begitu ya, karena kemudian tidak bisa masuk ke dalam konsep pengawasan yang efektif. Jadi menurut saya, dengan melihat mengacu kepada case yang terjadi di luar, saya kira memang dari segi tata kelola itu, kekuatan dan antaranya ke depan betul-betul harus dalam struktur yang sangat kuat. Ya. Jadi Dewan Pengawasnya itu harus betul-betul independen sebetulnya ya. Kalau independen itu artinya kalau kemudian melihat ada celah di mana kemungkinan terjadi potensi ya misalnya untuk manipulasi, kecurangan dan lain-lain, mereka harus segera bergerak dengan lebih cepat ya. Untuk itu maka menurut saya Dewan Pengawas dan Antara juga kemudian harus diperkuat dengan berbagai macam organ pendukung yang betul-betul kuat begitu ya. Jadi di sana misalnya selain perlu ada komite audit, perlu ada komite resiko begitu ya, atau komite terkait dengan soal pengelolaan nominasi, remunerasi juga harus diperkuat dengan orang-orang lain yang dianggap memang memiliki kapabilitas untuk duduk sebagai pengawas yang efektif begitu ya. Dan memang independensi menurut saya menjadi kata kuncinya sehingga intervensi dari manapun mestinya bisa dicegah, ditangkal kalau Dewan Pengawasnya cukup kuat. Saya kira itu mungkin catatan penting bagaimana Danantara ke depan dengan berbagai macam kemudian otonomi yang lebih luas yang diberikan itu bisa bekerja efektif, tapi juga dengan pengawasan yang cukup kuat. Pak Nurdin, ada tanggapan Pak terkait yang disampaikan oleh Pak Toto? Ya, ya, jadi apa yang disampaikan Pak Toto itu masukan yang sangat bagus dan itu sebetulnya sudah terakomodir di dalam revisi Undang-Undang keempat ini. Perlu saya tambahkan bahwa tidak hanya efisiensi, efektivitas, produktivitas, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 di mana ada respon negatif dari masyarakat, termasuk daripada KPK misalnya. Terkesan bahwa dengan Undang-Undang Nomor 1 itu di mana direksi, komisaris, pengawas bukan lagi penyelenggara negara, maka dipersepsikan bahwa KPK tidak bisa lagi memeriksa daripada direksi, pengawas, atau organ BUMN itu tidak bisa lagi diperiksa. Nah ini kemudian kita katakan bahwa BUMN ini organ BUMN ini adalah penyelenggara negara. Nah oleh karena itu maka transparansi dan untuk menghadirkan akuntabilitas itu akan semakin jelas sehingga respon negatif masyarakat terhadap bahwa seolah-olah BUMN ini tidak akan transparan, tidak akuntabel, itu terjawab dengan revisi yang yang kita sudah putuskan pada tingkat pertama. Yang kedua, kalau tadinya itu Dewan Pengawas misalnya itu melekat di Kementerian BUMN, nah sekarang itu lepas, ya. Jadi Dewan Pengawas itu justru melekat secara langsung kepada Badan Pengelola Investasi atau BPI dan Antara. Nah, sehingga itu akan lebih fokus itu. Kalau Undang-Undang Nomor 1 Dewan Pengawas itu kan melekat di kementerian. Nah, sekarang dengan berubah menjadi Badan Pengatur BUMN, maka Dewan Pengawas itu tidak lagi berada di bawah daripada Badan Pengatur BUMN. Demikian. Oke, berarti memang sarannya tadi memang sudah terakomodasi dan nanti kita tinggal lihat ya dengan ternyata direksi, komisaris dan semua petinggi-petingginya ini merupakan penyelenggara negara akan lebih memudahkan lagi ya. Jadi tadi kekhawatiran-kekhawatiran masyarakat akhirnya sepertinya nanti tidak tersentuh, ini akan lebih mudah ya untuk diperiksa, untuk diaudit ketika misalnya Iya. terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Nah, Ya betul, betul kita sekali. Karena kalau Undang-Undang Nomor 1 itu di mana BPK itu tidak bisa lagi langsung kepada BUMN, itu hanya kepada BPI dan Antara gitu. Nah, dengan revisi ini maka BPK itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku itu bisa langsung memeriksa daripada mengaudit BUMN maupun daripada anak perusahaan BUMN. oke, Itu sementara ini kalau dari soal ya, silakan Pak. itu respon positif daripada uh, pemerintah maupun DPR di dalam merespon daripada aspirasi masyarakat.
Oke, tentunya kita akan nanti melihat ya, ini kan masih dalam rancangan yang nanti akan dibawa ke paripurna, diketok, kemudian nanti ketika sudah disahkan dan dijalankan, itu yang tentunya penting untuk kita awasi bersama-sama apakah sudah sesuai nih yang dijalankan oleh Danantara dan terkait sesuai dengan apa yang sudah tulis dalam rancangan undang-undang yang akan disahkan nantinya. Kita bergeser ke hal lain, Pak Nurdin. Ini kita juga mungkin agak bertanya-tanya soal BP BUMN yang memiliki saham seri A 1%, sementara untuk BP Danantara ini sahamnya seri B 99%. Ini bisa dijelaskan nggak kepada publik seperti apa sih sebenarnya makna dari pembeda ini? Ya, jadi kalau dalam sebelum Undang-Undang Nomor 1, maka apa namanya, BUMN yang memegang 90% seri B itu adalah sebetulnya dividennya langsung kepada Kementerian Keuangan. Nah, kalau sekarang itu apa yang dihasilkan oleh BUMN itu kemudian langsung menjadi daripada dividen daripada BUMN yang bisa digunakan untuk membiayai daripada proses program pembangunan khususnya dalam mendukung Asta Cita. Itulah kemudian Bapak Presiden mengatakan bahwa menjadikan BUMN ini sebagai tulang punggung atau prioritas dalam upaya menciptakan pendapatan negara yang lebih banyak, lebih besar agar bisa membiayai daripada program Asta Cita untuk menciptakan pertumbuhan di mana Bapak Presiden telah mencanangkan dalam jangka menengah itu pertumbuhan 8%. Kemudian seri A ini yang 1% itulah yang di dalam undang-undang revisi yang baru itu yang akan dikelola oleh badan pengelola atau badan pengaturan BUMN. Demikian. Oke, jadi memang sebenarnya sengaja dipusatkan di Danantara agar hasil yang didapatkan oleh BUMN ini bisa nantinya benar-benar langsung bisa digunakan untuk diputar lagi untuk pembangunan gitu ya. Nah, ini yang Ya, yang juga menjadi pertanyaan adalah kenapa kok pembahasan ini baru saja dilakukan? Karena sementara kalau kita lihat Danantara ini kan sudah beberapa waktu yang lalu ya sebenarnya disahkan. Kenapa nggak ketika Danantara ini dibentuk, kemudian RUU BUMN-nya sekalian diubah saat itu, Pak Nurdin? Kenapa sih Pak? Kok baru sekarang? ya, kita kan tentu melihat dulu seberapa jauh penerapan daripada undang-undang dalam pelaksanaan. Nah, ternyata dalam proses pelaksanaannya itu implementasinya di mana ada respon negatif dari masyarakat, ya, termasuk dari KPK dan sebagainya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita merespon positif oleh baik pemerintah maupun DPR, yaitu keputusan MK yang telah memutuskan bahwa apa namanya BUMN itu organ BUMN itu adalah penyelenggara negara. Makanya kita langsung masukkan dalam revisi keempat daripada Undang-Undang BUMN nomor 19 tahun 2013 itu. Nah, jadi itu respon positif kita, respon positif pemerintah bersama dengan DPR bahwa ada keputusan MK yang harus segera kita masukkan sesuaikan dalam undang-undang. Maka dilakukan revisi ini dan sampai daripada merespon yang lain dan dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 itu menghambat atau menghalangi KPK untuk tidak memeriksa BUMN, ya, karena tidak ada laporan LHKPN. Kenapa? Karena BUMN, organ BUMN bukan lagi penyelenggara negara. Ini semua kita sudah melakukan revisi, merespon daripada aspirasi masyarakat. Pak Toto, kalau dengan adanya hal ini akan ke depannya satu hal yang baik. Tentunya kan masyarakat akhirnya, karena kita tahu ya, kalau BUMN itu kan sepertinya dari soal pendapatan, gaji para para eh, orang-orang yang ada di BUMN ini kan besar sekali gitu ya. Banyak sekali yang tahu bahwa direksi di BUMN itu berapa gajinya. Nah, tapi tidak melaporkan LHKPN gitu ya ke negara karena mereka bukan penyelenggara negara. Nah, dengan adanya perubahan RUU BUMN dan akhirnya mereka ditetapkan sebagai penyelenggara negara ini, tentunya jadi angin segar. Apakah nanti kemungkinan akan jadi apa? Apa yang Anda lihat dengan hal ini ke depannya terkait dengan di di BUMN-nya sendiri akan terjadi chaos kah? Akan menjadi lebih baik kah? Atau seperti apa nanti penyesuaian-penyesuaian ke depannya? Ya, saya kira undang-undang ini, amandemen keempat ini kan mencoba juga mengabsorb ya apa yang menjadi pendapat dari publik ya. Tadi Pak Nurdin sudah sampaikan. Jadi beberapa hal utama misalnya kaitannya dengan soal pejabat BUMN sebagai pejabat negara sehingga kemudian LHKPN juga harus mulai masuk. Kemudian kedua masalah rangkap jabatan oleh Wamen dan lain-lain juga sesuai keputusan MK kan harus juga mulai dilaksanakan begitu ya. Atau juga hal-hal lainnya menjadi keinginan publik kan semua sudah diabsorb. Jadi saya kira hal-hal tadi mestinya menjadi suatu hal yang sifatnya lebih positif supaya
prinsipnya dari segi governance atau tata kelola itu, dan antara ke depan betul-betul bisa dilaksanakan dengan pengawasan yang berlapis yang cukup ketat lah, sehingga potensi bagi katakanlah melakukan manipulasi dan lain-lain bisa semakin diminimalisir ya. Nah, menurut saya ke depan tentu ini juga menjadi suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian terkait dengan soal misalnya ya, kenapa dulu pasal mengenai penyelenggara negara itu dihapuskan ya? Itu kan tentu juga kaitannya dengan soal bagaimana keinginan atau keberanian sebetulnya dari direksi BUMN kalau mereka menjalankan suatu aksi korporasi atau corporate action dan kemudian rugi, maka ruginya kemudian langsung akan dianggap sebagai kerugian negara di sini ya. Maka dalam amandemen ketiga yang menjadi Undang-Undang 1 2025 sebetulnya juga kan dimasukkan satu pasal baru mengenai prinsip apa yang disebut dengan business judgment rule begitu ya. Jadi intinya kalau kemudian aksi korporasi sudah dilakukan dan kemudian rugi, tapi kemudian apabila ditemukan tiga hal prinsip terkait dengan business judgment rule, pertama tidak ada conflict of interest, kedua sudah dilakukan mitigasi yang paling optimal untuk mencegah kerugian, ketiga ada studi yang cukup memadai, FS yang bagus misalnya, dan kalau itu kemudian juga masih rugi, maka itu dianggap sebagai rugi bisnis atau sebagai resiko bisnis. Sehingga nanti dengan ini diharapkan direksi BUMN itu berani gitu loh, melakukan aksi korporasi. Kalau nggak ada jaminan ini kan siapa yang mau berani melakukan aksi korporasi kalau nanti ujung-ujungnya rugi dan dianggap merugikan negara misalnya ya. Sehingga kemudian pasal mengenai business judgment rule ini masuk. Nah sekarang kalau kemudian kembali ya para pimpinan pejabat BUMN sebagai bagian dari penyelenggara negara, menurut saya perlu ada kesamaan persepsi nih di antara menurut saya para aparat penegak hukum lah. Bagaimana business judgment rule tetap bisa diterapkan dengan suatu standar pemahaman yang sama. Sehingga tidak ada ketakutan bagi direksi BUMN untuk melakukan aksi korporasi. Karena kalau enggak nanti semuanya akan stuck, semuanya akan ketakutan seolah-olah nanti kalau rugi pasti menjadi kerugian negara ya. Jadi menurut saya hal-hal ini yang mungkin nanti perlu ada penyelarasan lebih lanjut, terutama di sisi aparat penegak hukum ya, supaya direksi BUMN-nya tetap berani menjalankan aksi korporasi. Karena kalau enggak nanti BUMN tentu nggak bisa tumbuh ya, karena mereka semua ketakutan. Mereka mungkin hanya lebih suka ya menjalankan apa adanya saja gitu ya. Dan itu menurut saya menjadi agak stagnan, bahaya buat pertumbuhan BUMN ke depan. Itu menurut saya hal yang perlu diperhatikan. Wah bener banget ya, ya karena kalau jadi penyelenggara negara udah bisa diperiksa, udah bisa harus laporan LHKPN, akhirnya jadinya ngeri-ngeri sedap gitu kalau misalkan melakukan tadi ya aksi-aksi korporasi. Nah, Pak Nurdin, untuk memfasilitasi ini apakah nantinya ke depannya, ini tadi kan kalau Pak Tato menekankan dari sisi penegak hukum ya, dari para aparat penegak hukum ini nantinya juga akan disosialisasikan dan itu ditekankan atau apakah nantinya akan diturunkan mungkin disarankan kepada pemerintah untuk diturunkan dalam bentuk peraturan-peraturan yang lain di bawah undang-undang BUMN ini nantinya. Ya, itu memang menjadi perdebatan ya, baik dengan pemerintah maupun dengan para narasumber, pakar-pakar yang telah kita undang di dalam untuk memberikan masukan tentang itu. Itu perdebatan. Di satu sisi kita mengharapkan bahwa bagaimana pengelola BUMN itu bisa profesional sehingga aksi korporasi itu kemudian dilakukan dengan tidak hanya dengan hati-hati, tapi kemudian mengarah kepada penciptaan produktivitas dalam untuk menciptakan daripada pendapatan yang diharapkan oleh pemerintah, oleh masyarakat. Tapi di satu sisi kemudian mereka tentu harus waspada, harus hati-hati karena dia penyelenggara negara. Oleh karena itu maka di dalam pasal saya lupa nomornya, lupa pasal berapa, tapi di situ dikatakan bahwa keuntungan dan kerugian BUMN adalah merupakan keuntungan daripada dan kerugian BUMN. Jadi bukan kerugian negara. Nah, ini untuk memagari daripada kehati-hatian dan kemudian aksi korporasi bisa dilakukan dengan kehati-hatian dalam pengertian bahwa harus betul-betul berdasarkan daripada bisnis yang murni, bisnis yang bisa menghasilkan untuk. Nah, ada satu hal yang perlu kita pahami oleh masyarakat maupun penyelenggara negara bahwa terkadang ada penugasan dari pemerintah. Saya beri contoh kereta api misalnya gitu. Ya, itu WUS itu sampai 60 tahun ke depan belum tentu bisa beri event point gitu. Nah, ini kemudian itu kalau dikatakan kerugian negara, maka semua direksi nanti perkereta apian itu semua masuk penjara itu. Nah, itulah kemudian kita harus nanti memisahkan, makanya badan dan antara itu harus memisahkan nanti yang mana yang penugasan pemerintah yang diperkirakan karena menyangkut ke kehidupan hajat hidup orang banyak,
maka itu harus dipisahkan. Itu bahwa ini penugasan yang diperkirakan akan menciptakan kerugian, maka kerugian itu harus tanggung oleh negara, bukan oleh BUMN. Karena kalau itu terjadi, itu berbahaya bagi pengelolaan ke depan BUMN kita. Oh, jadi ada dua hal ya yang akan nanti tanda kutip melindungi para direksi ini adalah tadi soal bahwa aksi korporasi itu benar-benar ketika terjadi kerugian adalah itu benar-benar adalah bisnis bukan kerugian negara. Yang kedua adalah ketika penugasan terjadi kerugian bahwa ini tidak bisa serta-merta akhirnya menjadi kesalahan dari para direksi, begitu ya Ya, Pak Nurdin ya? ya, ya betul. Karena kalau itu nanti tidak ada BUMN yang melaksanakan penugasan pemerintah. Padahal penugasan pemerintah itu tentu berkaitan misalnya soal stabilitas atau berkaitan dengan kepentingan jadi orang banyak. Contoh misalnya beras, ya, Bulog misalnya. Bulog itu dengan melaksanakan usaha pemerintah itu bisa saja menikmati kerugian bukan menikmati keuntungan. Nah, ketika kerugian itu bukan menjadi tanggung jawab negara, maka Bulog itu direksi Bulog itu akan menghadapi proses hukum. Nah, seperti itu. Sementara itu menjalankan penugasan. Nah, oleh karena itu kita harus memisahkan nanti mana bisnis murni ya yang dilakukan oleh BUMN yang berkaitan kepentingan jadi orang banyak dan mana penugasan yang berkaitan jadi orang banyak tapi kemudian itu diperkirakan itu akan menghadapi kerugian karena itu berkaitan dengan stabilitas harga misalnya maupun diberikan subsidi itu kira-kira begitu. Baik, kalau tadi dilihat dari ketika ada penugasan, kemudian kayak tadi contohnya, tadi Bush ya, Pak Nurdin mengatakan Bush ini sampai 60 tahun ke depan ini kemungkinan akan sulit untuk mencapai BEP gitu kan, break even point-nya. Nah, tapi saya jadi kepikiran nih, kalau misalkan ada penugasan-penugasan seperti yang dilakukan oleh pemerintah terhadap Bush gitu ya, dan ini kan apa ya, berlindung pada kepentingan banyak masyarakat segala macamnya. Nah, ke depannya, kalau menurut Pak Toto, harusnya pemerintah seperti apa nih ketika melihat ada satu peluang usaha yang ingin direalisasikan oleh pemerintah dan meminta atau memberikan penugasan kepada BUMN-BUMN yang ada agar tidak terjadi seperti yang ini nih, udah BEP-nya lama, kemudian nanti ya sampai nggak tahu. Sementara nanti ketika ter- ditetapkan sebagai ada kerugian negara, ini bukan jadi kesalahan. Nah, ini kan jadi kayak, wah karena berlindung dari kepentingan negara nih, saya jadi kepikiran seperti itu. Apa yang harus dilakukan nih? Pengawasan atau apa? Ya. Pemerintah harus lebih jeli lagi untuk memilih program atau seperti apa, Pak Toto? Ini soal kaitannya dengan soal public service obligation itu menjadi bagian penting ya. Kan dalam konsep misalnya terkait dengan soal kereta api, kereta bus ya, contohnya Pak Nurdin tadi ya. Kan sebetulnya itu sudah ada Undang-Undang Kereta Api nomor 7 tahun 2003. Dibilang dalam undang-undang itu mestinya itu ada dua penyelenggara, satu badan usaha operator kereta api, dua badan usaha infrastrukturnya. Jadi yang namanya PT KAI itu adalah operator kereta api, bukan badan pengusahaan infrastruktur. Tapi karena sekarang undang-undangnya belum dilaksanakan semuanya, belum ada badan usaha infrastruktur, maka infrastrukturnya kemudian ditumpangkanlah kepada badan usaha operator kereta api. Jadi kalau misalnya nilai investasi WUS itu kan kira-kira mendekati hampir 8 miliar dolar. Kalau itu kemudian semuanya dibebankan kepada konsolidasinya kereta api ya, di mana kereta api itu kan KCIC itu kan kira-kira sahamnya Indonesia 60%-nya lah kira-kira ya, 40%-nya itu dari China ya. Kalau itu nanti semua dibebankan investasi infrastruktur kepada kereta api, ya pasti kereta api akan kolaps. Nggak mungkin dia sanggup menanggung beban investasi ya 60% dari 8 miliar dolar itu. Nggak mungkin lah. Karena itu mestinya menjadi beban pemerintah lewat badan usaha infrastrukturnya. Makanya akhir-akhirnya kan kita mendengar ya, misalnya upaya Danantara untuk mulai bicara bahwa beban infrastruktur ini mungkin nanti akan diambil alih lah oleh badan usaha infrastruktur ini ya. Jadi saran saya dalam konteks semacam ini memang pada akhirnya negara itu harus jelas. Kalau dia akan memberikan penugasan PSO, maka kemudian juga harus sekaligus dengan financingnya. Jangan cuma sekedar kasih tugas PSO, tapi BUMN-nya turun nanggung. Itulah sebabnya kemudian kenapa sekarang itu banyak BUMN karya terutama ya, itu mengalami kolaps. Karena dia banyak sekali harus melakukan pekerjaan-pekerjaan penugasan pemerintah di masa-masa yang lalu menggunakan dananya sendiri, padahal dananya terbatas. Maka hampir semuanya sekarang boleh dibilang kolaps. Jadi saran saya ke depan ini PSO memang harus diatur dengan lebih jelas. Kalau ditugaskan kepada BUMN, maka juga harus jelas financingnya dari mana. Harus dari misalnya pihak pemerintah ya. Jadi BUMN-nya hanya sekadar menjadi operator pelaksana kegiatannya. Misalnya sekarang sudah jalan untuk kasusnya pembangunan jalan tol Sumatera misalnya ya. Itu kan operator BUMN-nya adalah PT HK Utama Karya.
Maka setiap tahun HK diberikan PMN yang cukup supaya dia bisa bangun jalannya. Tapi pakai duit pemerintah yang jelas lewat PMN. Jangan nggak jelas, artinya dikasih tugas uh, PSO dari pemerintah, tapi pembiayaannya nggak jelas. Maka nanti korbannya adalah BUMN. Jadi saran saya ke depan terkait dengan soal ini harus ada pengaturan yang lebih jelas, mana yang menjadi kewajiban pemerintah, mana yang menjadi kewajiban BUMN. Supaya kemudian tidak ada kasus-kasus terjadi kemudian seperti yang tadi saya sampaikan tadi. Kira-kira begitu. Baik, Pak Nurdin, ada tanggapan Ya, Pak? Ini betul. karena Ya, ya. harus ada check Jadi and betul. balances gitu kan ya? Ya, betul sekali apa yang disampaikan Pak Toto. Itu harusnya demikian. Oleh karena itu kemudian Badan Pengaturan BUMN ini salah satu fungsinya kan adalah mengkoordinasikan, membina daripada BUMN. Oleh karena itu nanti Badan Pengaturan BUMN ini itu karena dia adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah, maka dia harus menyampaikan kepada pemerintah, dia harus ke pemerintah bahwa penugasan ini tidak boleh menjadi beban antara. Itu harus menjadi beban daripada infrastruktur seperti yang disampaikan oleh Pak Toto tadi. Itu setuju sekali itu. Itulah kemudian salah satu tugasnya daripada Badan Pengaturan BUMN. Di situ nanti akan dilaksanakan itu. Kalau seperti sekarang ini kan tidak ada. Itu semua mengatakan ini rugi. Ya, kenapa rugi? Karena penugasan pemerintah. Nah sekarang sudah ada Badan Pengaturan Pemerintah yang ditugaskan untuk mengatur daripada dan mengkoordinasikan membina daripada BUMN. Gitu Mas Yati. Jadi bisa dikatakan ketika ada ide program tertentu, BPBUMN inilah yang nanti akan turun tangan terlebih dahulu untuk membuat regulasinya sebelum nantinya akan diterapkan atau akan dibebankan kepada BP Danantara, begitu ya? Ya, jadi nanti Badan Pengaturan BUMN ini akan menyatakan kepada pemerintah bahwa penugasan ini akan dilaksanakan, tetapi infrastrukturnya tanggung jawab negara. Nah, kemudian pengelolanya atau operatornya oleh Danantara. Nah, sehingga Danantara dia bisa melakukan operasional secara bisnis murni. Gitu. Oke, saya mau ke Pak Toto dulu. Pak, jadi kalau kita tadi mendengarkan penjelasan dari Pak Nurdin, Anda setuju nggak dengan perubahan Kementerian BUMN ini menjadi BP BUMN? Ya saya kira ini upaya yang lebih baik lah ya. Jadi kan harapannya supaya kemudian nanti pengambilan keputusan bisa lebih cepat, tidak terjadi duplikasi pengawasan misalnya ya, dan hal-hal lainnya. Jadi intinya menurut saya adalah supaya kerja BUMN di bawah Danantara itu juga kemudian bisa lebih cepat, yang lebih juga kemudian memiliki kredibilitas karena kemudian juga tata kelola dan lain-lain bisa lebih baik dilakukan ya. Jadi harapannya nanti tentunya adalah ada segera percepatan terhadap perbaikan kinerja dari BUMN-nya. Karena semua kelengkapan infrastruktur organisasi yang dibutuhkan, semuanya sudah dibikin menjadi semuanya lebih mudah, lebih cepat, dan otonomi yang cukup luas dari Danantara. Jadi tinggal sekarang adalah bagaimana gerak cepat dari Danantara untuk segera memberikan efek kejut lah begitu ya. Yang saya tunggu sebetulnya adalah segera Danantara itu bikin semacam ada yang disebut dengan quick wins project-nya mana nih untuk kelolaan BUMN ya. Apa yang bisa diberikan kepada masyarakat sebagai bagian dari quick win program tadi, sehingga masyarakat kemudian tumbuh percaya bahwa trust bahwa Danantara memang sudah melakukan hal-hal yang jauh lebih baik dibandingkan pada saat BUMN masih di bawah order Kementerian BUMN misalnya. Nah itu yang menurut saya kita belum cukup dengar dengan cepat ya apa yang menjadi quick win atau apa yang kemudian akan menjadi perencanaan-perencanaan jangka panjang berikutnya yang kita bisa ikuti begitu loh. Sehingga masyarakat juga nanti bisa tumbuh sebagai partner yang sehat bagi Danantara untuk bisa melihat dari berbagai macam target, realisasinya udah sejauh mana, apa yang masih bisa diimprove. Nah itulah saya kira gunanya kalau Danantara segera bisa lebih membuka diri terhadap hal-hal semacam itu. Oke, kalau gitu. Nah, ini saya ada pertanyaan terakhir, tapi untuk ke Pak Nurdin. Pak Nurdin, kalau tadi dikatakan bahwa BUMN ini turun dari kementerian menjadi BP, kemudian kepala BUMN, BP BUMN nanti adalah CEO dari Danantaranya. Ini mungkin nggak sih lama-lama nanti BUMN itu akhirnya kelebur juga nih sama Danantara? Mungkin nggak ini akan terjadi? Karena kan kalau tadi udah dipisahkan ya, regulator dan ini operasional. Tapi mungkin nggak ntar kira-kira udahlah jadi satu aja lah Danantara juga gitu? Ya, kalau bicara kemungkinan bisa saja Mas Yati. Kalau bicara kemungkinan ya. Tapi nanti kita lihat ya dalam proses operasionalnya. Dengan revisi ini tentu kita mengharapkan agar BUMN itu bisa dengan melalui Danantara sebagai holdingnya, baik holding investasi maupun holding operasional, itu bisa lebih lincah, lebih efisien, lebih efektif, dan lebih produktif. Nah, oleh karena itu Badan Pengaturan BUMN ini hanya berfungsi sebagai pemegang syariah, kemudian dia sebagai regulator, mengkoordinasikan, membina, dan
seterusnya. Mudah-mudahan itu bisa lebih efektif. Nah, oleh karena itu maka tadi menampakkan dari Pak Toto bahwa dan antara memang sekarang kita sudah bersama dengan Komisi DPR ini setelah membedah ya. Kalau tidak salah ada 24 item daripada korporasi sudah disusun roadmap-nya yang begitu apa namanya yang begitu bagus menurut pandangan kami setelah kami bersama-sama dengan BP dan antara HO maupun HI membedah daripada kalau tidak salah ada 24 item itu ya yang bisa dilakukan aksi korporasi daripada BUMN. Tapi memang ini belum bisa dipublik, tidak bisa dipublish karena apa? Itu berkaitan dengan beberapa BUMN itu TBK. Jadi itu bisa menciptakan bisa apa namanya positif terhadap pasar, bisa juga negatif terhadap pasar. Nah, dengan pertimbangan itu maka kemudian dilakukanlah perencanaan roadmap ini, maka itu yang menjadi patokan atau pedoman daripada para direksi, komisaris, dan para BUMN melalui Danantara. Gitu. Baik, kalau dari penjelasan tadi, dari diskusi kita tadi, nampaknya sepertinya perubahan Kementerian BUMN menjadi BP BUMN ini positif gitu ya arahnya demi Danantara ini bisa bekerja lebih cepat, lebih efisien, lebih efektif, lebih lincah lagi. Dan tentunya seperti tadi yang Pak Toto katakan bahwa semua masyarakat tentunya menunggu ya aksi dari Danantara ini agar bisa membuktikan bahwa kehadirannya sebagai super holding ini bisa membawa manfaat dan juga nantinya bisa memperbaiki ekonomi Indonesia sebagai salah satu negara yang ya bisa langsung diakui karena kita adalah negara yang besar begitu ya. Terima kasih Bapak-bapak sudah berdiskusi dengan Liputan 6 Talks, Pak Nurdin dan juga Pak Toto. Terima kasih. Kita tunggu nanti bagaimana RUU ini menjadi undang-undang BUMN dan nantinya kita harus tunggu juga bagaimana penerapannya harus kita awasi bersama. Baik, Bapak, terima kasih. Dan itu tadi perbincangan kami dengan Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Nurdin Halid, dan juga pengamat BUMN, Toto Pranoto, terkait dengan perubahan dari Kementerian BUMN menjadi BP BUMN. Terima kasih sudah menyaksikan Liputan Talks. Saya Jadi Dharma, Salam SCTV.